Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. يرحمك الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita bersyukur kita dapat melanjutkan mabhas kita, kajian rutin kita, kajian online kita yang membahas tentang kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Kita tentang tazkiyatun nufus, kita tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua, ya kawan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-terang akan ilmu syar'i, itu zaman sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita ya ikhwan. Dan afwan, hari ini mungkin kita tidak meneruskan tentang tawakal, tapi hari ini ada yang terlewat, subhanallah. Jadi kita bahas tentang ar-raja. Kita bahas ar-raja itu kan baru satu kali ya. Jadi ternyata ada satu pembahasan dari raja yang belum kita bahas, dan ini ternyata luar biasa bagus nih, Masya Allah gitu. Jadi sayang sekali kalau memang kita meninggalkan dari pembahasan raja ini nih. Jadi baru satu kali pembahasan tentang raja, berharap hanya kepada Allah. Satu kali lagi insya Allah ta'ala kita akan bahas tentang buah manis dari raja atau keutamaannya, kemudian cara untuk mendapatkan raja ilallah ta'ala, berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama ya kawan, kita mungkin flashback dulu perbedaan antara raja dengan ghurur. Ghurur itu tertipu. Perbedaan antara raja dengan ghurur atau tamanni. Tamanni itu angan-angan kosong. Sama dengan ghurur. Kalau raja, seseorang berharap disertai dengan apa? Amalan. Dia berharap masuk surga dan dia beramal saleh. Dia berharap mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia apa? Berusaha dengan usaha yang maksimal untuk bisa dapatkan cinta Allah tersebut. Itu dengan iman, ilmu, taqwa, amal saleh, tawakal kepada Allah, kan gitu. Tapi kalau ghurur atau tamanni, tertipu atau angan-angan kosong, dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dibarengi dengan apa? Rasa malas. Kemudian meninggalkan dari amalan. Ini ghurur, ini tertipu. Nah, nanti juga Allah Azza wa Jalla ampuni saya. Allah kan Ghafur Rahim, tapi selalu melakukan maksiat, selalu melakukan dosa dan kesalahan. Dinasehati, diingatkan tetap melakukan itu. Kemudian berdalil, Allah kan Ghafur Rahim sudah. Saya berharap akan rahmat Allah. Ini ghurur, ini tamanni. Ghurur atau tamanni, tertipu atau angan-angan kosong. Dan kita tahu bersama, ketika kita ingin dapatkan surga Allah Azza wa Jalla, maka jelas harus apa? Mengeluarkan effort yang maksimal untuk bisa dapatkan surga tersebut. Beriman, berilmu, beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Ini baru benar. Ini baru harapan yang benar. Ini perbedaan antara raja dengan ghurur. Nah, banyak dari kaum muslimin menganggap itu raja, padahal ternyata itu ghurur atau tamanni. Menganggap itu sebuah harapan kepada Allah.
berharap Allah akan mengampuninya, berharap Allah akan masukkan dirinya ke surga, berharap Allah akan jauhkan dia dari neraka, berharap Allah jauhkan dari mara bahaya dan keburukan siksa. Tapi di lain pihak, tadi saya katakan, dia selalu melakukan maksiat, dosa, bahkan dosa besar, kedurhakaan kepada Allah, diingatkan ternyata masih seperti itu juga. Ini nggak benar. Ini ghurur namanya, ini tamanni. Dan ini sudah kita bahas kemarin, insya Allah. Sebagai flashback aja ingatan. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan anwa'ur raja, macam-macam raja. Nah, macam-macam raja. Ada 3 jenis, ada 3 macam raja disebutkan oleh para ulama. 2 yang terpuji dan 1 yang tercela. Ada 3 jenis raja disebutkan para ulama, 2 terpuji, 1 tercela. Adapun 2 yang terpuji, raja jenis pertama yang terpuji adalah berharapnya seorang hamba agar amal ketaatannya, ini yang pertama, raja jenis pertama dan ini terpuji, berharapnya seorang hamba agar amal ketaatannya mendapatkan pahala dari Allah. Ini raja jenis yang pertama. Berharapnya seorang hamba agar amal ketaatan yang dia lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah. Jelas ini terpuji. Jelas ini terpuji. Ketika seorang beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian dia berharap Allah tabaraka wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Allah akan memberikan surga kepadanya. Maka jelas ini terpuji. Ini disyariatkan jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari di antara hadis ini nih, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharapkan pahala. Maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Ini raja jenis yang pertama yang terpuji. Raja jenis kedua, dan ini masih yang terpuji. Apa itu? Ketika seorang hamba bertaubat, ketika seorang hamba berbuat dosa dan kesalahan. Aznaba dzamban. Ketika seorang hamba berbuat dosa dan kesalahan, ketika seorang hamba berbuat dosa dan kesalahan, dia berharap Allah ampuni dan hapuskan kesalahan tersebut. Nah, dia berharap, ini kan harapan roja, betul ya? Apa harapannya? Dia berharap Allah ampuni dan hapuskan kesalahannya tersebut. Ini raja yang terpuji juga. Ini harapan kepada Allah Azza wa Jalla yang terpuji pula. Ketika seorang hamba terjatuh dalam keburukan, terjatuh dalam dosa, maksiat, kedurhakaan, kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Bukan nggak taubat. Lain cerita kalau dia nggak taubat nih. Dia bertaubat kembali kepada Allah, istighfar, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia berharap agar Allah Azza wa Jalla ampuni dosanya, agar Allah hapuskan kesalahannya, agar Allah hilangkan keburukan dari dosa tersebut di dunia dan di akhirat. Maka ini jelas raja terpuji. Yang jelas raja terpuji. Barang siapa yang berbuat dosa dan kesalahan kemudian dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan taubat dan nasuha, kama la dzamba lahu, kata Nabi. Seakan-akan dia tidak melakukan dosa itu. Nah, berarti salah satu harapan yang terpuji kepada Allah ketika seorang hamba melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah, maka dia berharap kepada Allah agar Allah ampuni dan hapuskan kesalahannya tersebut. Ini raja jenis yang kedua dan ini terpuji. Raja jenis yang ketiga dan ini tercela. Nah, yang tadi tuh. Apa itu? Ghurur atau tamanni. Apa itu? Seorang hamba Allah berbuat maksiat dan dosa. Seorang hamba Allah berbuat maksiat dan dosa.
Dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, dia berbuat kesalahan, dia nggak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia berharap rahmat dari Allah. Seorang hamba berbuat maksiat dan dosa, dan dia berharap rahmat dari Allah, dan dia berharap rahmat dari Allah tanpa disertai dengan amal saleh. Nah, tanpa disertai dengan apa? Amal saleh. Nauzubillah min dzalik. Dia berbuat dosa, kesalahan, maksiat, kedurhakaan kepada Allah, nggak taat kepada Allah, melanggar larangan Allah, tidak taat akan perintah Allah. Kemudian dia berharap akan rahmat Allah, tapi ternyata apa? Nggak disertai dengan amal saleh, nggak disertai dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, Allah juga ampuni saya nanti. Kan rahmat Allah mengalahkan murkanya. Allah kan Ghafur Rahim. Terus tuh dalil dimasukkan oleh syaitan kepadanya supaya dia tertipu angan-angan kosong. Ini namanya gurur atau tamanni. Tertipu atau angan-angan kosong. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu buruknya semata, wa tamanna 'ala Allahil amani. Kemudian dia berangan-angan kosong kepada Allah. Berangan kosong. Padahal dia ngikutin hawa nafsu buruknya, betul ya? Dia ngikutin hawa nafsu buruknya terus-menerus berbuat dosa dan kesalahan tuh. Setelah itu apa? Berangan-angan kosong. Wah, nanti juga Allah ampuni saya. Tanpa amal saleh, tanpa iman, tanpa takwa. Ini ghurur atau tamanni. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, ajma'ul 'arifun ala anna ar-raja la yasluhu illa ma'al 'amal. Orang-orang yang berilmu mengenal Allah Azza wa Jalla, orang yang mengenal Allah nih, dia berilmu tentang ilmu agama Allah, mengetahui bahwa raja itu tidak akan pernah sah, nggak akan pernah benar kecuali disertai dengan amalan, amal saleh. Baru benar raja itu. Baru benar rajanya. Allahu Akbar. Nah, ini pentingnya seorang muslim dan muslimah berilmu tentang ilmu agamanya. Kemudian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Nah, baru kita akan sebutkan tentang keutamaan atau buah manis. Nah, keutamaan atau buah manis dari raja kepada Allah Azza wa Jalla. Keutamaan atau buah manis dari raja berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, ar-raja yurithul 'abdu fi'lit ta'at. Raja akan mewariskan ketaatan. Ini buah manis dari raja ini. Ketika seorang rajanya benar kepada Allah, maka buah manisnya dia akan dapatkan ini dari Allah. Keutamaan yang luar biasa, Masya Allah. Raja akan mewariskan ketaatan, wal ijtihad, dan kesungguhan. Raja akan mewariskan ketaatan, kesungguhan, dan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Walladhu 'indahu al-ladzah bil ibadah. Raja itu akan mewariskan ketaatan kepada Allah, kemudian kesungguh-sungguhan di dalam ibadah kepada Allah. Dia akan sungguh-sungguh luar biasa ketika beribadah kepada Allah, dan mewariskan kelezatan ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Allah. Kan ahadus salaf yaqul, ulama salaf berkata, salah seorang ulama salaf berkata, kabattu qiyamal lail 20 sanah thumma tana'amtu bihi 20 sanah. Aku memaksakan diriku untuk sholat malam selama 20 tahun. Coba bayangkan ya. Memaksakan dirinya untuk bangun malam, sholat malam, qiyamul lail 20 tahun. Allahu Akbar.
Gimana istiqomahnya ulama salafnya? Aku memaksakan diriku nih untuk bisa bangun malam, qiyamul lail, salat malam, ibadah di malam hari itu 20 tahun. Thumma tana'amtu bihi 20 sana. Kemudian aku merasakan kenikmatan dari salat malam itu 20 tahun lamanya. Jadi harus memaksakan diri dulu. Subhanallah. Harus apa? Baru memaksakan diri. Harus memaksakan diri dulu, baru kemudian bisa merasakan manisnya nikmat ibadah. Nggak mungkin ulama ini ketika kemudian memaksakan dirinya selama 20 tahun, kemudian dia nggak berharap kepada Allah. Betul ya? Ketika dia maksakan diri untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya qiyamul lail, manisnya ketika dia bermunajat kepada Allah di malam hari, nggak mungkin kecuali di dalamnya ada raja kepada Allah. Betul ya? Pasti ada harapan. Dia berharap agar dia mendapatkan keutamaan dari qiyamul lail. Dia berharap agar dia termasuk orang-orang saleh karena kebiasaan orang-orang saleh terdahulu adalah qiyamul lail. Dia berharap akan surga Allah, berharap akan pahala Allah, rahmat Allah, karunia Allah, pasti. Itu yang menjadikan dirinya bisa 20 tahun memaksakan dirinya tuh untuk sholat malam. Setelah itu baru 20 tahun dia merasakan nikmatnya sholat malam itu. Allahu Akbar. Malu gitu ya, subhanallah. Gitu. Kalau kita baca ulama-ulama salah seperti ini, bayangkan ulama ini memaksakan dirinya untuk bisa merasakan kenikmatan, lezatnya sholat malam 20 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita baru seminggu aja hilang-hilangan tuh, betul. 20 tahun. Baru dia merasakan lezatnya, nikmatnya ketika sholat malam tersebut 20 tahun lamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan bagi diri kita semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi. Ayat terakhir, ayat 110. Dalam surat Al-Kahfi, surat 18, ayat ke-110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan barang siapa yang berharap, ya, yarju, raja. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah, mendapatkan rahmat jelas nanti di hari kiamat. Apa yang harus dia lakukan? Dua. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka beramallah amal yang saleh. Berarti amalnya apa? Amalnya harus saleh kalau dia mau selamat nanti di hari akhirat, berjumpa dengan Allah, dengan mendapatkan rahmat dan karunia Allah ketika di hari kiamat. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka amalnya amal saleh. Beramal soleh, bukan angan-angan kosong, gitu. Bukan beramal keburukan, maksiat dan dosa. Beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, itu amal soleh tuh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sama sekali menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Jangan berbuat kesyirikan, ikhlas ketika berbuat amal soleh, menjauhi perbuatan kesyirikan, syirik apapun itu. Nah, ini baru benar, baru bisa didapatkan. Dengan ikhlas dan ittiba'ur Rasul, dengan menjauhi kesyirikan dan beramal saleh, seseorang insya Allah akan bisa mendapatkan kenikmatan. Berupa apa? Berupa berjumpa dengan Allah di hari kiamat, mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Ya, merasa mewariskan ketaatan kepada Allah, keistiqomahan di dalam amal saleh, sungguh-sungguh ketika dia beramal saleh, melahirkan kelezatan ibadah itu nikmat banget ya kawan. Wallah nikmat luar biasa. Tidak semua hamba Allah Azza wa Jalla ketika dia beribadah kepada Allah, dia bisa istiqamah, sungguh-sungguh, dan merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah tersebut. Nggak semua hamba Allah. Itu pilihan Allah yang Allah pilih itu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Nggak semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan kenikmatan bagi diri kita beramal saleh, keistiqomahan, sungguh-sungguh kita dalam beramal saleh tersebut, membaguskan gimana caranya kualitas amal saleh ini supaya bagus, dan merasakan lezatnya nikmatnya ketika beramal saleh itu. Wallah nikmat luar biasa. Kenikmatan luar biasa, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, buah manis dari raja yang kedua. Ar-raja yush'aru al-'abdu bil-iqbali 'ala Allah wa at-ta'alluq bihi. Raja akan menjadikan hati seorang hamba, raja
akan menjadikan hati seorang hamba selalu tertuju dan bergantung kepada Allah. Iqbalu ala Allah nih. Iqbalu ala Allah. Selalu tertuju hatinya kepada Allah. Bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kenikmatan besar. Ini kekuatan kaum seorang muslim nih. Raja akan menjadikan hati seorang hamba selalu tertuju dan bergantung kepada Allah. Ini kekuatan seorang muslim yang sangat luar biasa ini nih, ikhwan. Hati kita, hati seorang muslim itu selalu tertuju dan selalu bergantung kepada Allah saja. Nggak pernah kepada makhluk. Nggak pernah kepada makhluk. Ini kekuatan seorang muslim nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam, beribadah di malam hari, sholat malam, ibadah kepada Allah di waktu malam ketika manusia dalam keadaan terlelap tidur. Kemudian apa? Kekuatan seorang mukmin ketika dia nggak butuh manusia dalam hidupnya. Dengan kata lain, benar-benar dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya. Ini keistimewaan luar biasa. Karena nggak semua orang, tidak semua manusia, ikhwan, hatinya itu tertuju kepada Allah, hatinya itu bergantung kepada Allah. Baik dia sadar ataupun dia tidak menyadarinya. Contoh, jika seseorang sakit misalnya, di kepalanya apa kalau sakit? Berapa banyak kaum muslimin ketika sakit, yang penting saya sembuh. Oh, ini bahaya nih. Kalau yang penting saya sembuh, berarti cara apapun, mau halal, mau haram, hantam. Yang penting sembuh. Kan gitu ya? Habis gimana, bos, nggak sembuh-sembuh. Sudahlah, ini nggak apa-apa lah. Padahal ternyata pengobatannya mengandung kesyirikan. Na'udzubillah. Berapa banyak kaum muslimin itu deh. Ini nggak boleh nih. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Harusnya apa? Ketika dia sakit, dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan menyembuhkannya. Boleh, silahkan. Bukan yang penting sembuh di kepalanya, tidak. Tapi dia besarkan harapannya kepada Allah. Allah Azza wa Jalla insya Allah akan menyembuhkan saya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala bagi saya dengan syarat saya sabar dan ridha akan takdir ini. Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosa saya dari penyakit ini. Kan gitu ya? Hatinya selalu tertuju kepada Allah. Dan hatinya selalu bergantung kepada Allah. Bergantungnya apa? Nggak ada yang bisa berikan kesembuhan kepada saya kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Nah, itu luar biasa tuh. Itu luar biasa. Maka ini perhatikan baik-baik nih. Ketika seseorang hatinya selalu bergantung kepada Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengecewakan hidupnya sama sekali. Bagaimana kita bahas kemarin masalah tawakal ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi hidupnya. Sama seperti ini. Berapa banyak diri kita mengandalkan kehebatan kita nih. Sehingga hati kita bergantungnya bukan kepada Allah, tapi bergantungnya kepada diri kita sendiri atau bergantungnya pada makhluk. Ini salah besar nih. Ini salah besar luar biasa nih. Bergantung kepada sebab. Ini salah besar. Qarun yatajaljal ila yaumil qiyamah, terus menggulung dan meronta-ronta sampai hari kiamat terjadi tuh ke dasar bumi. Gara-gara apa? Penyakit ujub. Mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapatkan ini semua ya karena kehebatan saya, karena ilmu saya. Na'udzubillah min dzalik. Ujub. Itu dia. Kenapa? Hatinya nggak tertuju kepada Allah. Hatinya nggak bergantung kepada Allah. Karena nggak ada rojak kepada Allah dalam hati orang itu tuh. Dalam Qarun. Kan itu. Coba perhatikan. Karena yang seperti ini bukan hanya bisa menjangkit kepada orang-orang seperti Qarun. Hatta orang muslim pun bisa terjangkit penyakit ujub ini. Penyakit ujub ini bahaya banget, luar biasa. Maka jangan pernah bergantung kepada sebab. Jangan pernah bergantung kepada dirinya sendiri. Kepada orang lain, kepada makhluk, kepada bos, kepada siapapun. Jangan pernah. Raja ini salah satu buah manisnya itu menghasilkan hati kita selalu tertuju dan bergantung hanya kepada Allah. Dan ini kekuatan seorang mukmin yang luar biasa kalau dia mau hidup dunia akhirat bahagia. Perhatikan.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Surat ke-9 At-Taubah ayat ke-25. Allah Azza wa Jalla sebutkan kisah para sahabat di perang Hunain. Perang Hunain kita tahu bersama, perang setelah Fathu Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah dengan 10.000 pasukan. Ketika terbebaskan kota Makkah tersebut, maka 2.000 orang masuk ke dalam Islam. Baru masuk Islam 2.000 orang. Nah, 12.000 orang itu berangkat ke perang Hunain untuk melawan suku Hawazin. Karena suku Hawazin ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjumlah 20.000 orang. 20.000 dan 12.000. Tapi belum pernah sejarahnya kaum muslimin jumlah pasukan mereka 12.000 orang itu belum pernah. Sehingga dalam hati sebagian orang yang tadi 2.000 terutama tuh baru masuk Islam, dalam hati mereka apa? Wah, kami ini luar biasa nih. Bangga dengan jumlah pasukan yang banyak 12.000 orang tersebut. Karena nggak pernah memang dalam sejarah riwayat menyebutkan pasukan kaum muslimin sampai 12.000 orang. Walaupun musuh 20.000 orang. 12.000 orang luar biasa, Masya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian, yaitu kaum mukminin dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum, dan ingatlah ketika perang Hunain jumlah kalian besar dan itu membanggakan diri kalian, menjadikan kalian ujub. Lihat jumlah besar nih. Hati-hati luar biasa nih. Ketika Allah berikan satu kelebihan bagi diri kita atau bahkan banyak kelebihan bagi diri kita, penyakit ujub ini rentan bagi orang-orang yang punya kelebihan. Lihat. Allah sebutkan apa? Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Ketika perang Hunain, ingatlah ketika perang Hunain, ketika jumlah kalian besar dan itu membanggakan kalian, menjadikan kalian ujub. Falam tughni ankum syai'a. Tapi jumlah yang besar tersebut nggak berguna sama sekali bagi kalian. Nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena awal-awal dalam perang Hunain, itu Nabi dan para sahabat terpojok luar biasa. Bahkan para sahabat lari tunggang langgang itu luar biasa. Disebutkan dalam sirah, 20.000 orang dari suku Hawazin ternyata ngumpet nih, bersembunyi. Setelah habis subuh, ternyata mereka sudah sampai ketika malam hari. Para sahabat dan Nabi SAW baru sampai di Hunain. Ketika turun ke lembah Hunain, habis subuh nih masih gelap luar biasa. Ternyata mereka dihujani luar biasa dengan anak panah yang sangat banyak luar biasa. Dihujani luar biasa. Orang dihujani anak panah luar biasa, kan? Bingung betul ya. Lari kocar kacir 12.000 orang itu. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju ke depan dengan bighalnya, dengan beberapa orang sahabat yang lain. Baru kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib memanggil tuh, menyuruh. Nabi SAW menyuruh Al-Abbas untuk memanggil. Para sahabat, kemarilah wahai muhajirin, kemarilah wahai ansar. Baru kemudian mereka kembali. Jadi awal dari perang Hunain itu kalah. Awal-awal nih. Awal-awal perang Hunain itu kalah para sahabat. Kenapa? Nih. Karena ujub mereka. Rasa bangga mereka. Allahu Akbar. Ketika hati manusia pada saat itu tidak berharap kepada Allah, biasanya Allah jadikan kehancuran di situ. Kebinasaan, dalam kehidupan kita. Hati manusia tidak tertuju, tidak bergantung kepada Allah, biasa di situ Allah jadikan kerusakan, kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat diri kita masing-masing. Berapa banyak hati kita bergantungnya, oh dia orang kaya, oh dia pejabat, oh saya ada backingan, oh dia orang kuat. Ya Allah. Mana nama Allah Al-Wakil? Mana nama Allah Al-Kafil? Mana nama Allah Al-Qadir? Betul ya? Mana iman kita kepada nama-nama Allah tersebut? Yang maha memelihara, yang maha menjaga, maha melindungi, maha kuasa atas segala sesuatu. Mana itu? Apakah kita lebih berharap kepada makhluk daripada kepada Sang Khalik? Apakah hati kita lebih tertuju dan bergantung kepada makhluk daripada Sang Khalik? Apakah kita lebih yakin kepada makhluk daripada Sang Khalik? Orang yang harapannya benar kepada Allah, maka dalam hatinya insya Allah Ta'ala akan berbuah manis luar biasa ini. Hatinya akan tertuju dan bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, nggak kepada yang lain. Hanya kepada Allah saja. Allahu Akbar. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat.
dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Kemudian kalian berbalik ke belakang, lari tunggang langgang. Kemudian selanjutnya Allah turunkan para malaikat untuk menakut-nakuti orang kafir. Ujung-ujung menang memang perang Hunain. Tapi awalnya Allah jadikan kalah, dan itu banyak luar biasa pelajaran bagi para sahabat dan bagi kita semua. Salah satunya, jangan pernah bergantung kepada sebab. Wah, sakit, datang ke dokter itu tuh. Udah luar biasa deh. Sakit, minum obat ini nih, sudah cesplong sudah, kan gitu. Salah ini. Salah, subhanallah. Wah, kalau bukan suami saya yang menafkahi saya, siapa lagi? Udah banyak tuh kaum wanita ketika misal suaminya meninggal mengucapkan itu tanpa dia sadari. Saking sedihnya mungkin, betul ya, ujian yang Allah berikan kepadanya mungkin berat, merasa dirinya gitu. Hati-hati ini, subhanallah. Yang ketiga, buah manis yang ketiga orang-orang yang raja hanya kepada Allah, idharul ubudiyah min qibal al-'abd wal haja wal iftiqar ila rabbi subhanahu. Hamba tersebut akan menampakkan ubudiyah. Nanti kita jelaskan apa itu ubudiyah. Hamba tersebut akan menampakkan ubudiyah hamba tersebut akan menampakkan ubudiyah dalam kurung penghambaan diri seorang hamba kepada Allah dengan benar. Afwan. Ubudiyah itu penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Itu dalam kurung itu. Itu ubudiyah, penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Jadi di antara keutamaan buah manis dari raja kepada Allah itu, hamba tersebut akan menampakkan ubudiyah, itu akan menampakkan penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tambahin belakangnya, dengan benar. Jadi hamba tersebut akan menampakkan ubudiyah dengan benar gitu. Hamba tersebut akan menampakkan ubudiyah, itu penghambaan diri kepada Allah, dengan benar. Dengan benar. Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang ubudiyahnya benar, maka insya Allah Ta'ala akan timbul berbagai macam kebaikan bagi dirinya. Akan timbul berbagai macam apa? Kebaikan bagi dirinya. Paling tidak minimal ketika ubudiyahnya benar, akan timbul bagi dirinya dua hal. Apa itu? Merasa hina di hadapan Allah, merasa hina dan merasa butuh kepada Allah. Merasa hina di hadapan Allah dan merasa butuh kepada Allah. Ini kalau ubudiyah seseorang benar. Merasa hina di hadapan Allah dan merasa butuh kepada Allah. Merasa hina kepada Allah dan merasa butuh kepada Allah. Merasa hina di hadapan Allah dan merasa butuh kepada Allah. Jadi semakin apa? Ubudiyah seseorang itu benar, maka dia akan merasa apa? Hina di hadapan Allah, semakin merasa butuh kepada Allah. Iftiqar wa hajah. Iftiqar wa hajah. Allahu akbar. Nah, dengan itu dia akan merasakan apa, nikmat ibadah tuh, manisnya ibadah tuh. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla nggak boleh seperti orang yang nggak butuh ibadah tersebut. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh seperti orang yang nggak butuh Allah dalam kehidupan kita. Ini salah besar nih, perhatikan baik-baiknya. Ini salah besar, subhanallah. Misal ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia berharap doanya tersebut agar diijabah sama Allah. Coba gimana tuh keadaannya pada saat itu? Benar-benar dia apa? Benar-benar dia akan memelas, merengek kepada Allah Azza wa Jalla, menangis, kan gitu ya? Nah itu akan didapatkan ketika orang rojaknya benar kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap amal solehnya. Bukan cuma doa ketika dalam keadaan genting.
Kan kita biasa seperti itu tuh kalau doa kita mau diijabah banget kan gitu ya. Nah enggak. Orang yang rojaknya kepada Allah, maka ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah akan selalu benar tuh. Akan selalu benar. Karena dia tahu dia butuh ibadah tersebut. Dia butuh Allah Azza wa Jalla. Maka saya harus hinakan diri saya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semakin menghinakan diri saya dan semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu hamba yang benar. Kita nggak boleh menghinakan diri kita di hadapan makhluk. Kan gitu ya? Nggak boleh kita. Menghinakan diri kita di hadapan makhluk, di hadapan bos kita, di hadapan atasan, di hadapan orang tua kita hinakan. Nggak boleh. Tapi kita sangat dianjurkan untuk tambah menghinakan diri kita di hadapan Sang Khalik. Semakin kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, apalagi ketika beribadah, semakin sempurna ibadah kita. Semakin sempurna ibadah kita. Semakin kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita, semakin nikmat hidup kita. Nah, ini ubudiyah. Ini keistimewaan luar biasa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang dia harapkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan orang tersebut selalu tak bertambah imannya dan seterusnya luar biasa. Ketika hamba tersebut berharap hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya kepada Allah. Dan sebenarnya sudah kita sebutkan ya. Raja itu bisa bernilai ibadah ketika raja itu apa? 3 paling tidak. Ada 3 atau 4. Yang pertama, ketika raja tersebut, harapan tersebut dibarengi dengan ketundukan, patuh. Harapannya dibarengi dengan ketundukan, patuh. Yang kedua, ketika rojak tersebut dibarengi dengan apa? Menghinakan diri kita di hadapan yang kita harapkan tersebut. Tunduk, patuh. Kemudian yang kedua, menghinakan diri kita tuh. Kita hinakan diri kita di hadapan sesuatu tersebut. Kita tunduk dan patuh di hadapan sesuatu tersebut. Kemudian kita mengagungkan. Yang ketiga, kita mengagungkan sesuatu tersebut. Kita mengagungkan sesuatu tersebut. Ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kita berharap kepada makhluk yang menjadikan kita tunduk dan patuh kepada makhluk tersebut. Menjadikan diri kita menghinakan diri kita di hadapan makhluk itu. Kemudian membesarkan dan mengagungkan makhluk itu. Nggak boleh, ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Perhatikan. Nah, roja yang benar itu akan menghasilkan ubudiyah nih. Dia akan semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah. Dia akan semakin apa? Membesarkan dan mengagungkan Allah. Dia tahu nggak ada yang bisa berikan surga kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghindarkan saya dari neraka kecuali Allah. Nggak ada yang bisa selamatkan saya dari api neraka Allah, dari mengerikannya hari kiamat kecuali Allah. Nggak ada yang bisa selamatkan saya dari fitnah kubur, azab kubur kecuali Allah. Kan gitu. Ubudiyahnya akan benar, ini luar biasa, Masya Allah. Dan ini bukti penghambaan seorang hamba nih. Dia tambah menghinakan dirinya dan tambah butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupannya. Dengan itulah seseorang akan bisa merasakan kenikmatan iman. Kenikmatan iman. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang keempat. Buah manis dari raja yang keempat. Raja kepada Allah. Allah akan menyanjung, memuji. Allah akan menyanjung ahlur raja, orang-orang yang berharap hanya kepada Allah. Allah akan menyanjung atau memuji orang-orang yang berharap hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian setelah dia beriman apa? Dia berhijrah
Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman dan orang-orang itu berhijrah. Zaman dulu hijrah dari Makkah ke Madinah atau dari Makkah ke Habasyah sebagian sahabat kan gitu. Wajahadu fi sabilillah, kemudian dia berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah azza wajalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, alhamdulillah. Subhanallah. Yarhamukallah. Jadi Allah azza wajalla memanggil di situ orang-orang yang beriman, betul ya, bukan cuma muslim, tapi orang-orang mukmin. Allah azza wajalla menyanjung, memuji ahlul raja, orang-orang yang berharap hanya kepada Allah, disertai dengan amal solehnya, betul ya? Ketika dia beriman, dia hijrah. Hijrah, jihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka tuh orang-orang yang benar-benar berharap hanya kepada Allah azza wajalla. Allahu Akbar. Allah memuji tuh, menyanjung. Jadi orang-orang yang ahlul raja mengharapkan kepada Allah azza wajalla dengan harapan yang benar, sehingga harapannya ketika benar akan munculkan keimanan dan amal soleh, kan gitu. Itu kenikmatan besar luar biasa. Ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab, ma'ruf ya ayat ini. Ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Allahu Akbar. Dia berharap mendapatkan rahmat dari Allah azza wa jalla di hari kiamat dan kedatangannya di hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Lihat, harapan pasti ada amalan di situ, betul ya? Harapan pasti ada amalan, raja pasti ada amalan saleh. Ini bukan cuma harapan-harapan kosong yang nggak disertai dengan amal saleh, bahkan berbuat dosa dan maksiat. Ini ghurur, ini tertipu atau tamanni, angan-angan kosong. Nah, orang-orang ahlul raja, Allah tabaraka wa taala akan apa? Akan menyanjungnya, memujinya. Ini yang benar maksudnya nih. Ini orang-orang yang berharap dengan benar. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita berharap kepada manusia saja, betul ya? Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, jelas. Kita berharap agar orang tua kita memberikan sesuatu, misalkan gitu ya. Atau misal siapapun kemudian memberikan sesuatu kepada kita. Kita kan pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang tersebut, betul ya? Berharap orang tersebut memberikan kebaikan kepada kita. Allah tabaraka wa taala yang paling pantas untuk kita berikan kebaikan, amal saleh kita kepada Allah. Padahal subhanallahil azim, Allah azza wajalla enggak butuh sama amal saleh kita sama sekali. Nah, disinilah kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada orang-orang ahlul raja. Orang-orang yang rajanya benar kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, saya sebutkan 5 saja, karena panjang lebar luar biasa sebenarnya. Keutamaan dan atau buah manis dari raja yang kelima disebutkan oleh para ulama. Allah akan memberikan rasa aman. Allah akan memberikan rasa aman pada saat waktu-waktu yang ditakuti. Allah memberikan rasa aman tuh kepada orang-orang yang rajanya benar pada saat waktu-waktu yang ditakuti. Contoh sakaratul maut, yaumul qiyamah. Betul ya? Ketika di mahsyar, di hisab, di sirat, itu luar biasa menakutkan semua itu. Pemandangan yang luar biasa kita baca dalam dalil itu luar biasa mengerikan itu. Manusia nggak mikirkan siapa-siapa. Ketika sakaratul maut, malaikat maut akan mencabut luar biasa dengan kencangnya. Allahu Akbar. Nah, pada saat seperti itu, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan rasa aman.
dari apa yang ditakutinya tersebut, dan Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Jadi Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti, dan Allah akan memberikan harapan. Allah akan memberikan apa yang dia harapkan tersebut, apa yang dia inginkan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang pemuda. Dari Anas bin Malik hadis ini, radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang dalam sakaratul maut, sudah menjelang kematian pemuda ini. Maka Rasul bertanya kepada pemuda itu, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau mendapati kondisimu sekarang nih? Bagaimana engkau rasakan kondisimu sekarang nih? Maka pemuda itu menjawab, "Wallahi, demi Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi." Allahu akbar. Demi Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benar-benar berharap kepada Allah azza wajalla. Dalam riwayat lain disebutkan, aku benar-benar berharap akan rahmat Allah. Aku akan berharap benar-benar dengan karunia Allah, rahmat Allah, surga Allah. Tapi di lain pihak, wa inni akhafu dzunubi. Tapi aku juga takut akan dosa-dosaku. Allahu akbar. Ini al-khauf war raja. Saya sering katakan ini. Rasa takut, rasa harap. Rasa takut, rasa harap ini harus seimbang bagi diri seorang hamba. Hamba ini pada saat itu berharap, tapi juga ada rasa takutnya, betul ya? Berharap akan karunia Allah, berharap akan rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah, berharap akan surga Allah. Tapi dia juga takut akan dosa-dosanya. Ajib. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar jawaban dari pemuda ini sakratul maut ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Tidaklah kedua hal ini terkumpul pada seorang hamba pada waktu seperti ini, untuk sakratul maut, betul ya? Tidaklah kedua hal ini, al-khauf war raja, rasa takut, rasa harap, terkumpul pada diri seorang hamba ketika kondisi seperti ini, kecuali Allah azza wajalla akan memberikan apa yang ia harapkan, dan Allah azza wajalla akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Allahu akbar. Allahu akbar. Raja ila Allah. Berharap kepada Allah azza wajalla tidak akan pernah menyesal kita, tidak akan pernah kecewa, luar biasa. Kalau kita berharap hanya kepada Allah, Allah akan berikan apa yang kita harapkan, dan Allah akan berikan rasa aman dari apa yang kita takuti. Siapa yang nggak mau? Siapa yang tidak mau mendapatkan husnul khatimah? Siapa yang nggak mau mendapatkan keselamatan nanti di hari akhirat, di mahsyar yang sangat luar biasa mencekamnya? Itu bisa didapatkan salah satunya selain al-khauf tadi, selain rasa takut kepada Allah, ar-raja, berharap kepada Allah azza wajalla dengan benar. Ajib, luar biasa. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan satu perkataan yang luar biasa, la yarju 'abdun illa rabbahu wa la yakhafu illa dzambahu. Janganlah seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah dia takut kecuali pada dosa-dosanya. Ajib. Ajib, luar biasa. Dua kondisi ini yang menjadikan seorang akan bahagia dan sukses dunia akhirat. La yarju 'abdun illa rabbahu wa la yakhafu illa dzambahu. Janganlah seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah dia takut kecuali kepada dosa-dosanya. Allahu akbar. Jadi takutnya jangan sama manusia, bosan, tapi takut kepada Allah. Ketika saya berbuat dosa, takut kepada Allah, kan gitu. Takutnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang akan menjadikan seorang hamba mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu disebutkan oleh para ulama. Nah, sekarang ikhwan, kita akan sebutkan kaifa nuhaqqiqur raja, bagaimana mendapatkan raja yang benar. Bagaimana mendapatkan raja kepada Allah yang benar. Bagaimana mendapatkan raja kepada Allah dengan benar. Yang pertama, dzikru sawabiq fadlillah alaina jami'an fi khalaqana. Yang pertama, mengingat karunia
yang Allah berikan kepada hambanya. Karunia ini lebih luas ya, karunia. Mengingat berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mengingat berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ini banyak dari Allah Azza wa Jalla menurunkan para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Menurut Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitab dari langit, gitu ya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat agama, iman kepada kita. Kan gitu. Luar biasa, Masya Allah. Karunia, berbagai macam karunia. Ingat kepada Allah Azza wa Jalla tuh. Ketika kita mengingat tentang karunia-karunia tersebut, maka insya Allah Ta'ala tidak ada yang kita harapkan kecuali hanya kepada Allah. Contoh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Sebagian kita menghafal ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 21-22. Surah Al-Baqarah ayat ke-21 dan 22. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini firasya, hamparan, dan juga langit apa? Sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan air hujan tersebut segala macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan selain Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Lihat, dalam ayat ini paling tidak ada 5 kenikmat, 5 karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, Allah yang menciptakan kita. Alladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian. Ini yang pertama. Kenikmatan pertama yang Allah berikan, karunia pertama yang Allah kasih, Allah yang menciptakan kalian, wahai manusia. Begitu juga orang-orang sebelum kalian. Kemudian karunia yang kedua apa? Ja'ala lakumul arda firasya, menjadikan bumi ini hamparan sehingga kita bisa tinggal di dalamnya, hamparan kayak gitu ya. Firasya sebagai hamparan. Yang ketiga, nikmat ketiga, wassama'a bina, Allah jadikan langit ini apa? Sebagai atap, seperti atap rumah. Sehingga ketika ada sesuatu yang berbahaya, bisa apa? Terhalang dari atap rumah tersebut. Adanya ozon, lapisan ozon, betul ya? Sehingga benda-benda langit nggak dengan mudahnya kemudian masuk ke dalam bumi ini. Yang keempat, wa anzala minas sama'i ma, Allah yang menurunkan air hujan dari atas langit. Allah yang turunkan, hanya Allah yang bisa turunkan air hujan. Yang kelima, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dari air hujan tersebut Allah tumbuhkan buah-buahan karunia rizki kepada kalian, luar biasa. 5. Ketika hanya Allah yang bisa berikan 5 karunia ini kepada kalian, apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian berbuat syirik. Jangan kalian mengambil tandingan-tandingan selain Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Karena kita tahu 5 karunia ini hanya Allah yang bisa berikan, maka jangan berbuat kesyirikan kepada Allah, mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya subhanallah, luar biasa. Itu yang pertama. Mengingat tentang berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, ini hampir sama tapi lebih khusus nih. Kalau karunia tadi lebih umum, kalau yang kedua, mengingat berbagai macam nikmat. Mengingat berbagai macam nikmat. Mengingat berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengingat berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik perkara dunia atau agama. Baik perkara dunia atau agama. Mengingat berbagai macam nikmat
yang Allah berikan, baik perkara dunia ataupun apa? Agama. Dan itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat berbagai macam kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Hanya Allah yang bisa berikan kenikmatan-kenikmatan itu. Maka dengan itu insya Allah ta'ala kita akan selalu berharap kepada Allah. Yang ketiga, cepat saja mungkin. Mengingat tentang wa'dullah. Mengingat tentang janji-janji Allah. Allah akan berikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam kenikmatan di surga Allah. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mata ini tidak pernah melihat keindahan di surga tersebut. Telinga ini nggak pernah mendengarnya. Bahkan terlintas dalam hati manusia pun nggak pernah, saking indahnya surga. Mengingat berbagai macam janji-janji Allah. Berbagai macam janji Allah. Makanya kalau kita ingin bersemangat untuk beramal saleh, salah satu caranya adalah apa? Melihat tentang fadailul a'mal, keutamaan amal saleh itu tuh. Janji-janji Allah berupa amal saleh itu tuh. Kalau kita bangun malam, apa saja janji Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita rajin bersedekah, apa saja janji-janji Allah yang Allah berikan kepada kita, kan gitu. Mengingat tentang janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, dzikru sa'ati rahmatillah ta'ala. Mengingat tentang luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mengingat tentang luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Luar biasa. Dalam hadis qudsi disebutkan apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah azza wa jalla. Ingat tentang rahmat Allah, terutama kepada hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang berbuat amal saleh. Maka dengan itu kita hanya berharap kepada Allah azza wa jalla. Dan yang terakhir, yang kelima, sesungguhnya Allah membuka pintu harapan. Sesungguhnya Allah membuka pintu harapan kepada hamba-hambanya Sesungguhnya Allah membuka pintu harapan kepada hamba-hambanya dengan ampunannya. Allahu Akbar. Dengan ampunannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membuka pintu harapan kepada hamba-hambanya dengan ampunan yang Allah berikan gitu. Karena itu ayat yang paling disukai oleh para ulama. Arja'u ayat fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan di dalam kitab Allah, di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Yang terakhir, surat 39 ayat 53. Ini ayat yang paling memberikan harapan di dalam Al-Quran Karim. Ayat yang paling disenangi oleh para ulama. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang israf kepada diri mereka semua. Israf itu berlebih-lebihan. Allah mengatakan dalam ayat ini kepada hamba-hambanya yang berbuat dosanya berlebih-lebihan. Jadi buat dosanya bukan 1-2 kali, bukan 10-20 kali, bukan 100-200 kali, bukan 1000-2000 kali, enggak. Berlebih-lebihan sudah. Dosanya udah nggak main-main sudah. Tapi Allah masih panggil hamba-hamba, masih panggil orang yang pendosa tersebut dengan hambaku. Panggilan kasih sayang. Allah tidak katakan yang Muhammad, wahai orang-orang yang pendosa. Enggak. Tapi Allah panggil apa? Ya ibadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah masih panggil dengan panggilan kasih sayang. Padahal hamba ini berbuat dosa dan kesalahan berlebih-lebihan, luar biasa sudah. Mungkin bahasa kita, semua dosa mungkin dia lakukan itu. Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam perbuatan dosanya, melampaui batas dalam perbuatan dosanya tersebut. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Selalu berharap kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafur rahim, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ayat yang paling memberikan harapan dalam Al-Quran Karim. Ayat yang paling disenangi oleh para ulama ini. Padahal Allah Azza wa Jalla nggak butuh kita sama sekali. Ikhwan, Allah nggak butuh kita sama sekali. Tapi Allah Azza wa Jalla bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Ketika hamba itu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya. Allah masih panggil dengan panggilan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang berlebih-lebihan melampaui batas dalam urusan berbuat dosa. Dan Allah masih selalu memberikan harapannya, membentangkan ampunannya bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya. Malu kita kepada Allah harusnya. Malu luar biasa. Dan harusnya hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah lah yang bisa berikan surga kepada diri kita dan menjauhi kita dari api neraka Allah. Nah, di sini pentingnya seseorang mengetahui rojak dengan benar, keutamaannya, buah manisnya, dan cara untuk bisa mendapatkan rojak tersebut dengan benar. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dari kita orang-orang yang mendapatkan rojak dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Khairan Ustadz, atas materi hari ini yang disampaikan Insya Allah sangat bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kami untuk mengamalkannya. Sudah masuk beberapa pertanyaan, Ustadz izin membacakan. Sebentar Ustadz. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kita ingin berjumpa dengan Allah agar mendapat rahmat. Beramal soleh harus memaksakan diri untuk sholat malam. Ingin selalu istiqomah sangat sulit. Berobat mengandung kesyirikan, bergantung kepada manusia. Padahal ada Allah. Lupa berdoa. Minta kesembuhan, yang penting saya sembuh. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini? Karena bosan berikhtiar tidak sembuh-sembuh. Demikian Ustaz. Kita hidup di atas muka bumi ini pasti ada masa rajinnya dan pasti ada masa futurnya. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya dan masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Barang siapa yang masa futurnya itu masih di atas sunnah Nabi SAW, faqad ihtada, maka dia mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang ketika masa futurnya itu kemudian di luar sunnah Nabi melakukan kedurhakaan, dosa dan seterusnya, maka faqad halak, maka dia binasa. Maka tidak lain tidak bukan adalah terus menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu itu akan memberikan berbagai macam keutamaan dalam kehidupan kita yang luar biasa. Jangan pernah malas untuk duduk di kajian ilmu. Jangan pernah malas untuk selalu menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengamalkannya. Jadi jangan hanya nuntut ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Salah ini. Maka jawaban yang pertama tidak lain tidak bukan adalah selalu duduk di kajian ilmu, selalu menuntut ilmu agama Allah dan selalu berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diketahui. Dengan itu insya Allah semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan-kemudahan bagi dirinya. Kemudian yang kedua tidak lain tidak bukan doa kepada Allah. Karena hanya Allah Azza wa Jalla saja yang bisa memberikan kita istiqamah. Hanya Allah Azza wa Jalla saja yang bisa menjadikan diri kita selalu berharap kepada Allah, takut kepada Allah dengan benar dan seterusnya. Hanya Allah. Maka doa kepada Allah sesering mungkin kepada Allah. Yang ketiga, cari teman hidup. Teman, entah itu pasangan hidup kita misalnya, atau teman dekat, atau guru, yang memang bisa selalu meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, selalu muhasabah. Selalu bermuhasabah akan kehidupan kita. So, mau mengoreksi amal-amal kita, mengintrospeksi diri kita. Kemudian yang kelima, sering membaca kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, dari para nabi dan rasul, dari para ulama, para sahabat. Itu luar biasa kisah-kisah tersebut benar membangkitkan semangat kita dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan seorang muslim atau kelompok yang berpemahaman bahwa beribadah dan berbuat amal baik dengan ikhlas itu dengan tidak berharap apapun, termasuk tidak mengharapkan pahala dari Allah. Mohon penjelasannya. Itu pemahaman yang sesat, menyesatkan jelas.
Saya langsung ngomongin ini, itu pemahaman yang sesat, menyesatkan. Kita beribadah kepada Allah, beramal saleh, tunduk, taat kepada Allah, berbuat amal saleh, apapun itu. Ujung-ujungnya niatnya supaya dapat apa? Sorga. Kan gitu ya? Untuk mendapatkan surga Allah. Surga itu balasan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh itu berharap dari makhluk. Itu yang nggak ikhlas. Tapi kalau dia berharap Allah Azza wa Jalla yang akan membalasnya dengan pahala, dengan surga dan seterusnya, maka jelas ini yang disyariatkan. Ini namanya keikhlasan. Tadi dalil itu. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Cari, tanya. Ihtisab itu artinya apa? Nggak ada arti lain kecuali mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Pahala paling besar apa? Surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka salah itu. Karena sudah termasuki oleh sufi ini, pemikiran tasawuf jadi begitu tuh. Saya beribadah bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut dengan neraka, tapi dapatkan rahmat Allah. Ini muter-muter ngomongnya. Tanya coba kepada mereka, baik, kalau dapat rahmat Allah masuk mana? Masuk neraka mau dapat rahmat Allah? Enggak, pokoknya rahmat Allah saja. Masuk surga pasti, kan gitu ya. Saya mau dapat cinta Allah pokoknya. Tanya dapat cinta Allah mau kemana? Masuk surga, kan gitu. Muter-muter luar biasa. Ya, pemahaman seperti itu, pemahaman yang batil di tengah manusia nih. Ini pemahaman sufi, tasawuf, naudzubillah min dzalik, yang seperti ini masuk ke dalam Islam yang enggak pernah diajar oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nabi SAW minta surga. Apalagi kita. Maka yang seperti ini jelas sama. Kalau ada orang berpamahan seperti ini, kasih tahu ini dalilnya, ini yang salah, ini benar, dan seterusnya. Luar biasa banyak masalah ini. Dan sangat mudah untuk membantah yang kayak gini-gini. Maksudnya apa? Tidak berharap surga, nggak takut dengan neraka. Allah sebutkan dalam Al-Quran kesuksesan yang hakiki. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran 185 kalau nggak salah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah masukkan ke dalam surga dan Allah selamatkan dari neraka, dia orang yang sukses, dia orang yang beruntung, bahagia, berhasil. Itu yang benar. Maka ketika kita temukan syubhat-syubhat seperti ini, tinggalkan saja. Doakan semoga Allah kasih hidayah kepada dirinya. Wallah a'lam. Masya Allah. Ana persilahkan kepada beliau Abu Sajid untuk mengajukan pertanyaan. Tafadhol. Akhi. Ya, jazakallah khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, dan juga jamaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fikum Ustaz dan juga jami'an semua. Ustaz mau tanya nih Ustaz. Jadi ketika apakah bisa dilazimi nih Ustaz ketika orang mendapatkan siksa kubur, maka kelak dia akan masuk neraka. Juga sebaliknya ketika dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan masuk surga gitu nantinya. Dan nanti nih Ustadz, ketika kita dibangkitkan, kan itu perjalanannya masih panjang ya Ustadz ya. Seperti kita akan melewati sirot dan sebagainya ya. Nah, di situ kan yang Anda tahu semua orang ketakutan di situ apakah dia masuk ke neraka atau tidak gitu kan Ustadz. Nah, ketika dia dibangkitkan, apakah dia masih ingat bahwa pada saat di alam barzah dia itu mendapatkan siksa kubur atau mendapatkan nikmat kubur. Nah, kalau dia mendapatkan, misalnya ya, dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia udah paham nih, apakah dia masuk surga atau neraka, seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Yang pertama, tentang masalah alam akhirat yang dimulai dari alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan, mahsyar, sirat, hisab, dan seterusnya. Kaidah yang pertama, ini adalah alam gaib. Yang namanya alam gaib tidak boleh kita menerka-nerka, kelihatannya begini dan seterusnya kecuali ada dalil. Ini yang pertama nih. Ini kaidah pertama nih. Tidak boleh seseorang berbicara sesuatu tentang perkara gaib kecuali ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada ruang ijtihad di dalam perkara gaibiyah. Di dalam perkara gaib. Perkara gaibiyah itu nggak ada ruang ijtihad. Harus ada dalil. Ada dalil kita ngomong, nggak ada dalil tawakuf diam. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian orang yang sudah dapatkan siksa kubur sudah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Kalau dia orang kafir, pasti. Kalau dia orang munafik i'tiqadi maksudnya, pasti.
mendapatkan siksa kubur di hari akhirat berat luar biasa, neraka selama-lamanya kekal, jelas. Tapi kalau dia seorang muslim, nggak batal keimanannya, maka ini bisa jadi siksa kubur tersebut bisa apa? Membersihkan dirinya supaya nanti lebih ringan. Disebutkan oleh para ulama. Jadi ada beberapa manfaat atau ada beberapa hikmah dari siksa kubur tersebut. Salah satunya kata para ulama bisa jadi kemudian seorang mukmin yang dosa-dosanya kemudian sudah dicuci dulu, dibersihkan dulu ketika dikuburnya dengan disiksa, sehingga ketika di hari kiamat dia diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada bisa juga kemudian memang seorang muslim yang memang mendapatkan siksa kubur luar biasa parah dan itu berlanjut sampai hari kiamat. Ada, subhanallah. Tapi kalau dikatakan dia pasti ketika dapatkan siksa kubur pasti masuk neraka, kekal selama-lamanya, tidak. Kecuali dia orang kafir, munafik kan gitu. Itu jelas. Tapi kalau di seorang muslim, seorang mukmin yang berbuat dosa, tapi dosanya bukan kesyirikan, ada keimanan dalam hatinya, bisa jadi kata para ulama, salah satu manfaat dari siksa kubur itu meringankan azabnya nanti ketika di mahsyar nantinya. Meringankan azabnya ketika di hari akhirat karena sudah dibersihkan dulu di alam kuburnya tersebut. Dan apakah kemudian dia tahu kan gitu ya? Nggak ada dalil tentang masalah ini. Apakah dia masih ingat ketika dibangkitkan di alam kubur gimana siksanya terusnya? Wallah alam usul. Saya belum pernah tahu dalil tentang masalah tersebut. Intinya adalah kewajiban kita untuk mempersiapkan diri kita agar selamat di alam kubur tersebut dan agar selamat di yaumul qiyamah tersebut. Itu yang paling terpenting. Limithli hada fa'iddu. Dengan perkara seperti ini kata Nabi, kita seharusnya mempersiapkan diri kita ketika Nabi SAW mengantarkan jenazah ke area pekuburan, kan gitu. Nah, ini luar biasa nih. Jadi pelajaran tentang yaumul qiyamah, alam kubur dan seterusnya, alam akhirat itu memang harus sering kita baca dan harus sering kita dengar kata para ulama. Tapi untuk apa? Untuk diri kita sendiri supaya termotivasi tadi, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Nah, adapun ketika pertanyaan-pertanyaan kalau seperti ini gimana, seperti ini gimana, seterusnya itu semua harus ada dalil tentang masalah tersebut karena tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Perkara ghaibiyah itu harus ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah baru kemudian kita boleh berbicara. Wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, surga itu kan adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran, tidak pernah terbersit dalam hati, tidak pernah dilihat oleh pandangan mata. Lalu bagaimana dengan banyaknya konten kreator yang membuat tampilan-tampilan surga? Apakah itu menyelisihi Ustaz? Ana jadi takut karena Ana salah satu konten kreator tersebut. Ana berusaha untuk tidak menggambar makhluk bernyawa, tapi Ana disuruh melukiskan keindahan surga dan kengerian neraka. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, tidak bisa kata para ulama, tidak bisa ketika seseorang menggambarkan indahnya surga dan kengerian neraka, kemudian dia sebutkan ini indahnya surga, ini kengerian neraka dengan ilustrasinya tersebut. Nggak bisa dan nggak boleh kata para ulama. Tapi kalau kemudian melihat pemandangan yang indah kan gitu ya, seterusnya, dan ini tidak kemudian disebutkan ini indahnya surga, enggak. Cuman kita tampilkan tak masalah apa, misal tampilan ketika ada surga kita tampilkan amal-amal saleh tentang masalah surga, betul ya. Ketika ada neraka kita tampilkan amal-amal keburukan yang akan mengantarkan kepada neraka kan gitu. Itu bisa juga seperti itu. Tapi jangan kita klaim bahwa ketika ada surga maka kemudian munculnya pemandangan yang indah dan seterusnya kan gitu ya. Atau ketika ada dibahas neraka kemudian api dan seterusnya yang mengerikan luar biasa. Nah, itu jangan dikhususkan seperti itu gitu. Jangan dikhususkan ini surga ini neraka gitu. Karena kita nggak tahu seperti apa. Kita nggak akan pernah terbayang tentang masalah tersebut, indahnya surga ataupun mengerikannya neraka. Tapi kalau tadi itu saya katakan dari awal misalnya kita bicara tentang masalah amal-amal saleh akan mengantarkan ke surga, amal-amal keburukan akan mengantarkan ke neraka, itu kan bisa kalau amalan tersebut. Atau ketika kita ingin melihatkan tentang masalah tadi pemandangan yang indah dan seterusnya, bukan pada cuplikan surganya gitu. Ketika kita ingin menampilkan kengerian neraka, bukan pada kengerian nerakanya gitu. Nah, bukan pada saat neraka baru muncul api itu. Nah, kalau itu kan seakan-akan kemudian mau menunjukkan bahwa ini ngerinya neraka. Ketika disebut tentang surga baru muncul pemandangan yang indah. Nah, kalau ini kan seakan-akan dengan jelas bahwa surga itu seperti ini tuh. Nah, jadi nggak secara langsung istilahnya, tidak secara langsung. Allah alam. Memang harus hati-hati masalah kayak gini karena masalah ghaibiyah kita nggak tahu
menerka-nerka, tapi bisa paling tidak untuk dibikin sesuatu yang mendekati, tapi bukan mendekati gambaran, tidak. Tapi saya katakan tadi itu, ketika berbicara masalah surga, tampilkan amal-amal surga, betul ya? Tauhid, sholat berjamaah di masjid, berbakti sama orang tua, kan bisa ya? Ketika berbicara masalah neraka, tampilkan kepada amal-amal apa? Amal-amal penghuni neraka, berbuat kesyirikan dan seterusnya, orang sombong ini itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti benar-benar harus selektif ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz ini di luar tema, izin bertanya Ustadz. Ustadz, Ana dan suami kerja di bank riba. Kami sudah sampai hujah tentang dosa riba tersebut. Tapi kami merasa menunggu berhenti sampai nanti pensiun. Sampai akhirnya kami berhenti memang karena pensiun dan kami mendapatkan uang hasil pensiun tersebut. Lalu semuanya kami bangunkan rumah dan segala kebutuhannya. Apakah kami berdosa Ustadz di saat kami sudah tahu bahwa itu riba tapi tetap kami lakukan dan kami terima? Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Saya merasa takut tapi semua uang tersebut sudah jadi bangunan dan barang-barang lain Ustadz dan biaya sekolah anak-anak ke luar negeri. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Allahumma musta'an. Di sini pentingnya seseorang ketika mendapatkan ilmu butuh hidayah selanjutnya untuk bisa mengamalkan ilmunya. Karena tidak semua orang Allah berikan kemudahan, tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Disinilah kita dituntut untuk selalu minta hidayah kepada Allah. Tambahan hidayah, tambahan hidayah, tambahan hidayah. Hatta manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi ini itu butuh dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Satunya tadi bisa kita lihat, kita sudah tahu sesuatu yang haram, tapi mungkin karena lemahnya iman kita, lemahnya keyakinan kita bahwa Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki. Kita di kepala kita kan kebanyakan apa logika, nanti anak keluar gimana, nanti ini gimana, nanti ini gimana, seterusnya. Akhirnya ujung-ujungnya ketika dia tahu sesuatu yang haram, maka kemudian apa? Dia tidak tinggalkan karena rasa iman yang lemah dalam dirinya yang disebutkan para ulama. Maka Allah Ta'ala besar, ketika dia tahu, mulai dia tahu kapan itu sesuatu yang haram, maka itu yang harus disedekahkan. Setahu saya seperti itu. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga sebagian ulama, bahwa ketika hukum itu sudah tegak kepadanya dan dia mengetahui, maka pada saat itulah berlaku tuh. Misal seseorang tadi kerja 10 tahun, 20 tahun, itu dia nggak tahu awalnya sama sekali bahwa kerja di bank itu nggak boleh, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata 2 tahun belakangan baru tahu nih, baru kemudian keluar. Tapi ada waktu spare, dia tahu sampai dia keluar 2 tahun kan misalnya. Maka 2 tahun itu yang dia sedekahkan. 2 tahun itu yang dia apa? Sedekahkan, dia keluarkan, maksudnya bukan disedekahkan, dia keluarkan. Nah, 2 tahun itu berarti telah berlaku hukum kepadanya bahwa harta yang dia dapatkan itu nggak boleh haram. Nah ini bagaimana sekarang subhanallah kalau sudah ini diantara subhanallah kalau sudah jadi rumah dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau tanya ya, kalau benar-benar mau beriman, kalau benar-benar mau bertaubat kepada Allah, sebagian ulama mengatakan bahwa harus apa? Menjual rumah tersebut, belikan rumah yang lebih kecil. Kemudian apa? Takhallus minar riba. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi jual rumahnya kemudian dia beli rumah yang sebelumnya, mungkin bukan rumah sebelumnya. Misal rumahnya sekarang kecil. Kemudian ketika dia bangun jadi rumah besar, ternyata itu hasil riba semuanya misal. Semuanya yang saya katakan ya, bukan bercampur. Kemudian sebagian ulama mengatakan jual rumah ini, kemudian kembali ke rumah yang dulu lagi. Misal ke rumah yang dulu maksudnya rumah yang kecil itu yang memang dia dapatkan dengan cara yang halal misal. Sebesar itulah. Yang lain kemudian sedekahkan, dihitung. Ini di antara memang repotnya seperti ini subhanallah. Tapi ala kulli hal, yang paling terpenting dari ini semua taubat kepada Allah. Nangis benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla. Nangis, nyesel kepada Allah. Kenapa? Karena harusnya ketika kita dapatkan satu ilmu detik itu kita langsung mengamalkan ilmu tersebut. Tapi saya katakan tadi, nggak semua orang Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diketahui. Nangis kepada Allah, taubat kepada Allah, nyesel benar-benar kepada Allah, dan perbanyak sedekah. Perbanyak apa? Perbanyak sedekah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bisa melakukan tadi itu, ada ahsan. Dia jual rumahnya, kemudian dipindah ke rumah yang kecil, itu ahsan kan itu. Sehingga sisanya kemudian dia sedekahkan dan seterusnya. Karena hukum sudah tahu dia.
Lain cerita kalau hukum itu belum tahu. Lain cerita kalau hukum itu belum tahu. Kalau hukum belum tahu, lain cerita belum dapat ke mukallaf kepada dirinya. Belum ada kewajiban bagi, tapi dia sudah tahu, tapi terus dia lanjutkan sampai pensiun, nah ini repot. Allahumma musta'an. Nah, aku lihat yang paling terpenting adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta taufik dari Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan sabat, keistiqomahan di atas hidayah tersebut. Kemudian apa? Perbanyak sedekah, perbanyak beramal saleh, perbanyak bantu orang, bisa jadi perbanyak apa? Membantu dakwah ilallah dari hartanya tersebut. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla ampuni dosanya. Allah a'lam bishawab. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, istri Anda menyampaikan bahwa dia pernah dengar di satu kajian bahwa suku Baduy itu hanya mau mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja, tidak mau mengerjakan amalan yang sunnah. Pada saat Rasulullah bertanya, apakah saya harus mengerjakan semua amalan sunnah, tapi cukup dengan amalan yang wajib. Lalu istri saya berkata, kalau begitu saya hanya mau mengerjakan yang wajib saja, karena ada dalilnya. Lagi pula saya repot mengurus anak. Dan menurut istri saya bahwa istri itu masuk surga karena 4 hal, yaitu salah satunya mengerjakan yang wajib-wajib saja, puasa wajib, salat wajib, taat pada suami, dan menjaga kehormatan dirinya. Apakah ini dibenarkan, Ustadz? Memang Ana lihat istri Ana repot sekali, tapi dia selalu mengerjakan yang terbaik untuk hal-hal yang wajibnya, ibadah wajibnya. Mohon nasihat. Nah, memang yang paling jelas yang harus kita pertama kerjakan adalah sesuatu hal-hal yang wajib yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi diri kita, itu jelas. Tapi pertanyaannya, apa salahnya ketika kita menambah dengan sesuatu yang sunnah? Satu, apa ruginya ketika kita menambah sesuatu yang sunnah? Dua, yang ketiga, apakah kita yakin amal-amal yang wajib kita tersebut memang sudah sempurna? Karena salah satu manfaat dari amal-amal yang sunnah, amal-amal sunnah ini dapat menambal amal-amal yang wajib ketika amal-amal wajib tersebut ada kekurangan di dalamnya. Amal-amal sunnah ini dapat menambalnya, atau dapat menghiasinya, atau dapat mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada dia dari manfaat dari amal-amal sunnah. Kalau memang dia nggak bisa mengerjakan amal sunnah terus memang karena udzur, itu lain cerita mungkin. Tapi kalau kemudian dia meninggalkannya karena meremehkan akan cuma sunnah, ini rugi banget. Sangat disayangkan banget ini subhanallah. Tapi karena udzur syar'i, silahkan. Allah Azza wa Jalla akan tahu tuh mana yang jujur, mana yang tidak, kan gitu. Allah Azza wa Jalla akan tahu. Tapi subhanallah, serepot-repotnya sibuk-sibukin sih. Masa 2 rakaat nih? 2 rakaat 2 menit, 3 menit nih. Betul ya? Qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur kan itu. 2 rakaat atau 2 menit atau 3 menit. So sibuk dari pagi sampai malam luar biasa gitu. Subhanallah. Tapi yang paling penting adalah jujur kepada Allah. Intas dukillah yasduka. Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah akan berikan apa yang kau inginkan. Nah, Allah akan berikan apa yang kau cita-cita. Kalau kita memang jujur nih, saya mau ibadah sunnah ya Allah, mudahkan saya Allah. Sibuk luar biasa nih, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk bisa beribadah sunnah. Walaupun dengan sesibuk apapun luar biasa. Tadi itu balik tuh. Oh, wanita kan yang penting kan ibadah wajib dan seterusnya taat sama suami tayyib. Itu kita kerjakan dengan sempurna atau tidak? Maksudnya itu seorang wanita kerjakan dengan sempurna atau tidak? Berapa banyak dia masih apa? Mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Tidak berkhidmat kepada suaminya dengan benar. Masih melawan sama suaminya, kan gitu ya. Salat wajibnya ternyata apa? Diundur-undur. Puasa wajibnya ternyata masih banyak kekurangan di dalamnya. Menjaga dirinya belum benar, belum berpakaian syar'i dengan. Jadi subhanallah. Di mana ada pahala Allah yang bisa kita kejar, harusnya kita semangat mengejarnya. Kalau masalah dunia saja, masalah dunia nih, berhasil di satu bidang, kita mau pindah ke bidang yang lain dan juga berhasil juga, betul ya? Orang dagang misal bisnis ayam goreng misal, wah luar biasa meledak, misal cabang di mana-mana. Insya Allah buka cabang ini, buka cabang ini, selesai ini bisnis yang lain, bisnis, betul ya? Itu duniawi. Ini kenapa ukhrawi? Yang penting dari sini aja lah. Siapa yang nyangka jalan yang satu ini sudah pasti kita bisa tempuh tuh, benar-benar akan sempurna banget jalan tersebut sampai ke surga? Kan nggak ada yang nyangka. Maka di mana ada jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya, jalani jalan tersebut. Karena kita nggak tahu secara pasti dengan jalan yang mana kita akan sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi pikirannya, mindset harus dirubah tuh. Jangan ngejar dunia luar biasa, semangat kapan tahu akhirat, yang penting sholat lah. Sayang banget subhanallah. Bukan nggak boleh ya.
Sayang, subhanallah. Harusnya dia bisa sholat, bisa umroh, bisa sedekah, bisa ini, bisa itu, luar biasa banyaknya. Ini nggak bisa. Hanya karena pemahaman yang salah masalah tersebut, kan sayang, subhanallah. Allah a'lam bishawab. Masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Silakan, Bu. Terakhir Uh, dulu. Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika melakukan sebuah amalan saleh? Saya seringkali tidak berniat karena Allah dan berharap karena Allah. Namun ketika setelah melakukannya atau di tengah amalan saleh tersebut baru teringat dan segera memperbaiki niat. Apakah amalan tersebut yang sebelumnya gugur dalam arti tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, Barakallahu. kalau amalan tersebut amalnya masih bersambung, berkesinambungan, misal sholat, dari niat awalnya ternyata ikhlas, di tengah jalan hilang, di akhirnya ternyata ikhlas lagi, atau sebaliknya di awalnya nggak ikhlas ketika nuntut ilmu, kemudian di tengah jalan baru baru sadar dia, oh, nggak boleh, ini harus karena Allah nih, maka dia benarkan niatnya, kemudian dia niat terus, maka insya Allah taala Allah azza wajalla ampuni, dia sadar. Tapi kalau kemudian apa, dia nggak sadar, niat awalnya ikhlas, kemudian melenceng niatnya sampai akhir amal tersebut, yang akan Allah lihat ujungnya, endingnya itu kan gitu, maka hilang jelas yang seperti itu. Tapi kalau dia bisa memperbaiki niatnya, membalikan niatnya karena Allah, membalikan niatnya untuk dapatkan surga, maka insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan lihat ujungnya, endingnya dari ikhlas keikhlasan tersebut. Kalau amal-amal sebelumnya mungkin kita ada penuh dengan riya dan seterusnya, maka istighfar dan taubat kepada Allah. Allah alam. Syukran, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana agar hati ini selalu ridho dan tenang dalam menerima segala takdirnya? Syukran, Ustaz. Wah, panjang sekali, Masya Allah jawaban harus ini. Tapi secara singkat adalah yakinlah, husnudzanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangkalah kepada Allah. Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. La yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada orang-orang yang beriman itu pasti yang terbaik bagi orang yang beriman tersebut. Walaupun mungkin dalam kacamata kita itu nggak baik, tapi kalau kita beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah, kemudian Allah takdirkan sesuatu yang mungkin di kasat mata kita nggak baik, yakinlah Allah punya hikmah di dalam ini. Pasti Allah punya hikmah. Yang penting kita jalan benar, jalannya benar nih, iman, amal saleh, takwa kepada Allah. Adapun kemudian Allah berikan ujian, takdir yang kita tidak sukai, yakinlah Allah punya hikmah di dalamnya yang kita nggak tahu sama sekali. Atau bisa jadi kita tahu, atau sebagiannya kita tahu dan Allah lebih tahu tentang masalah tersebut. Kemudian yang bertanya mungkin secara singkat bisa tadabburi, sering-sering baca surat Al-Baqarah ayat 216. Surah Al-Baqarah, buka setelah kajian ini, sering tadabburi ayat ini baik-baik, Masya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu kalian benci. Kata para ulama, ayat ini bukan hanya untuk perang, bukan hanya untuk jihad. Segala sesuatu dibenci. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu bisa diambil dari keumuman lafaznya, bukan hanya kekhususan sebabnya. Sebabnya masalah apa? Perang. Tapi lafaznya bersifat umum. Segala sesuatu yang manusia benci, nggak suka. Salah satunya ujian, cobaan, musibah. Lanjutan ayatnya apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, kalian nggak sukai, kalian nggak inginkan, ternyata itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi sesuatu yang kalian dambakan, kalian inginkan, kalian cintai, benar-benar inginkan, ternyata itu buruk bagi kalian. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu, wahai manusia. Jadi selalu husnudzan kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah, wasta'inu bis sabri was salah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat kepada Allah. Dengan itu insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan keridhaan semoga kepada diri kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin singkat yang bisa saya jawab. Semoga Ustaz, maaf, Allah ada Ta'ala. satu pertanyaan penting, Ustaz, urgent. Boleh satu, Ustaz? Silakan, Bu. Afwan, Ustaz, Ana izin bertanya, Ana orang tua, suami istri, anak-anak terjerat pinjol, sudah sampai mencuri uang orang lain dan mencuri juga uang di rumah, perhiasan dan sebagainya. Dan ini Ana baru mendapat laporan bahwa anak-anak sudah dibayarkan pinjolnya sebesar hampir 300 juta dengan syarat dia harus murtad. Lalu kami mendatangi orang tersebut dan orang tersebut adalah misionaris.
Lalu kami bilang kami akan mengganti, tapi mereka tidak mau. Karena mengganti sekarang dengan mengganti pada saat anak ibu sedang terjerat dan akan dipukul orang tentu berbeda. Bagaimana kami harus menyikapi ini, Ustaz? Kami tidak mau anak kami murtad. Mohon nasihatnya, Ustaz. Afwan, Ustaz. Yang memurtadkan maksudnya kan anaknya, betul ya? Maka anaknya Iya, harus dikuatkan, nggak usah kepada orang tersebut. Orang tersebut dia mau terima atau enggak, dia nggak mau terima tentang masalah apa pembayaran kita bayar sama cicil, nggak, saya nggak mau. Ketika pada saya itu beda sama sekarang. Ya udah kalau nggak mau silakan, yang penting anak saya nggak mau murtad. Kan gitu. Anaknya harus dikuatkan kan gitu. Anaknya dikasih pemahaman agama, kalau nanti berbuat kesyirikan, berbuat kufur, keluar dari agama, mati pada saat itu neraka, nggak main-main, luar biasa kan gitu. Kasih tentang masalah tauhid, kuatkan dirinya, dia anaknya harus dikuatkan. Adapun dirinya kemudian dia mau dibayar apa enggak, urusan ntar kan gitu. Yang penting anaknya dulu nih. Ini yang mau murtad ini kan anaknya itu nih. Maka anaknya itu yang harus diselamatkan masalah tersebut, sama imannya, tauhidnya, kuatkan masalah tersebut. Kasih at-targhib wa tarhib, kasih motivasi dan juga ancaman Islam. Motivasi berupa surga Allah kalau kita meninggal dalam keadaan iman, surga ini. Seluas langit dan bumi dan seterusnya. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kufur seperti murtad, neraka selama-lamanya kekal. Nauzubillah min dzalik. Jadi kasih motivasi, kasih juga apa? Ancaman. Motivasi, ancaman. Motivasi, ancaman. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah pada anaknya tersebut. Jadi kalau orang tersebut mau terima apa enggak, urusan ntar kan gitu ya. Yang penting anaknya dulu jangan sampai kemudian mengucapkan atau melakukan segala sesuatu perbuatan yang menjadikan dirinya murtad. Nauzubillah min dzalik. Allah. disampaikan Ini sudah, menunjukkan bagaimana Ustaz. jauhnya kaum muslimin dari agamanya. Masya Allah. Katanya ada semacam perjanjian, Ustadz, yang ditandatangani oleh anak tersebut. Maka pihak gereja menuntut bahwa itu adalah ikatan antara mereka. Apakah ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atau seperti apa ya, Ustadz, kalau secara Kalau pandangan itu agama? harus tanya kepada hukum Iya. negara yang seperti itu. Tapi setahu saya nggak boleh. Setahu saya Allah alam, orang yang punya berkeyakinan agama yang memang sudah jelas kemudian memaksa orang untuk menjadikan seperti itu, setahu saya nggak boleh. Intinya jangan mau ikut-ikutan, jangan mau ngikutin dari perjanjian tersebut. Nggak ada urusan, ini perjanjian yang batil jelas. Itu perjanjian yang batil. Kalau ente mau saya bayar utang saya, utang anak saya ini insya Allah saya cicil. Kalau nggak mau, anak saya nggak akan murtad sampai hari kiamat. Gitu aja selesai. Kuat-kuatannya masalah tersebut masalah. Tapi kalau secara hukum negara, wallah alam bisawab. Apakah itu boleh atau enggak? Tanya kepada yang ahli masalah hukum negara tersebut. Wallah alam bisawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya izin live ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.